Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya akan membawakan kisah nyata yang terdengar dari pedalaman Jawa Timur. Sebuah desa kecil yang menyimpan ritual kuno bernama larung, sebuah upacara melarung sesajen di sungai untuk menghindari kutukan makhluk gaib. Namun siapa sangka, di balik tradisi itu tersembunyi teror yang siap menelan siapa saja yang berani melanggar aturan. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini bisa saja terjadi di tempat yang tidak jauh dari rumahmu. Dulu, di pinggiran Sungai Wulung, desa Kembangarum dikenal sebagai tempat yang tidak boleh dilalui setelah maghrib. Penduduk percaya, suara arus yang mengalun pelan menyimpan nyawa-nyawa yang tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia. Setiap malam Jumat Kliwon, desa itu melaksanakan ritual larung. Warga akan mengarak sesajen ke sungai, berharap tidak ada korban baru. Tapi malam itu berbeda. Seorang remaja bernama Raka menyelinap ke lokasi larung demi membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Saat sesajen dilempar ke air, langit yang tadinya tenang berubah mendung. Petir menyambar walau tak ada hujan. Seorang dukun tua langsung berteriak keras. Ia melihat sosok putih berdiri di tengah arus sungai. Raka merasa dadanya sesak, seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi napas hangat terasa di tengkuknya. Keesokan paginya, air sungai berubah keruh kemerahan. Mayat Pak Darto, penjaga desa, ditemukan terapung. Wajahnya pucat membiru, matanya membelalak menatap langit, seolah menyimpan ketakutan terakhir. Raka tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia melihat Pak Darto berdiri di tepi tempat tidurnya, mengulurkan tangan dingin dengan mulut menganga penuh lintah. Orang tua Raka memanggil dukun desa. Setelah membaca mantra, sang dukun berkata, "Kau telah mengusik penunggu sungai. Dia takkan pergi sebelum darah dibalas darah." Desa itu mulai diliputi ketakutan. 3 anak kecil hilang di dekat sungai. Satu-satunya saksi, seorang nenek tua, berkata mereka ditarik oleh tangan-tangan dari dasar air. Penduduk mulai membarikade sungai, melemparkan ayam hitam hidup sebagai tumbal. Namun tidak berhasil. Air sungai tetap bergejolak, seperti menolak permintaan damai. Raka memutuskan mengakhiri semua ini. Ia membawa kembali sesajen. Darahnya sendiri dioleskan ke kelapa muda, dan ia sendiri yang melemparkannya ke arus malam itu. Begitu sesajen menyentuh air, makhluk itu muncul. Wujudnya seorang perempuan dengan rambut menjuntai dan mata tanpa bola. Ia merangkak dari air, menatap Raka dengan senyum miring. Ia tidak menyerang, hanya membisikkan sesuatu ke telinga Raka. "Anak-anakmu akan kuambil kalau kau kembali lupa." Raka pingsan dan ditemukan keesokan harinya. Sejak malam itu, ia tak pernah bicara sepatah kata pun, hanya duduk di jendela memandangi sungai. Warga kini tak pernah melupakan larung. Setiap tahun, sesajen dilipat gandakan. Anak-anak dilarang main dekat sungai, bahkan siang hari. Karena bagi mereka, penunggu itu masih di sana, menunggu waktu ketika manusia kembali lupa. Jangan abaikan apa yang diwariskan leluhur, karena bukan hanya cerita, kadang mereka adalah peringatan. Tahun-tahun berlalu, dan Raka dewasa. Ia menikah, memiliki 2 anak, tapi mimpinya tak pernah berubah. Suara tangisan dari sungai, dan bayangan perempuan itu di cermin. Sampai suatu malam, anak perempuannya hilang. Raka berlari ke sungai, dan di sana di balik kabut subuh ia melihat rambut anaknya mengambang. Tapi tubuhnya tak ditemukan. Istrinya tak kuat. Ia meninggal 2 bulan setelah kehilangan itu. Raka pun hilang kewarasan. Ia membuat sesajen tiap malam, berharap bisa menukar dirinya. Malam Jumat Kliwon terakhir, tubuh Raka ditemukan di tengah sungai. Tangannya memeluk boneka anaknya. Senyumnya aneh, seolah puas telah bertemu penunggu terakhir. Dan begitulah, larung tak lagi ritual tahunan, melainkan peringatan dari generasi ke generasi. Sungai itu kini dijauhi. Tak ada yang berani memancing atau berenang di sana, bahkan hanya untuk sekadar melihat. Jangan lupa like, komen asal kota kalian dan subscribe ketika ingin mendengar cerita mistis-mistis lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.